Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengasuh mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Pada siang hari ini saya akan mengulas hasil buku review saya yang ke-13. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja perkenalkan diri saya, yaitu nama saya Daniel Darabali, NIM 17340300019, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Adapun buku yang saya bahas pada siang hari ini yaitu yang berjudul Konstruksi Masalah Sosial dan Dampak Terhadap Program dan Respon Kebijakan. Nah, sekilas tentang kebijakan sosial untuk memahami lebih jauh tentang kebijakan sosial sebagian salah satu bentuk respon terhadap masalah sosial. Setidaknya pada level konsep perlu dilakukan pembahasan berbagai dimensi tentang kebijakan sosial itu sendiri. Dari pembahasan tersebut diharapkan akan dapat dilihat bagaimana kemampuan dan kebijakan sosial dalam upaya pemecahan masalah sosial. Hal itu disebabkan karena masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diharapkan. Dengan demikian dibutuhkan upaya yang melakukan perubahan, perbaikan atau pemecahan masalahnya. Sementara itu, kebijakan sosial didampakkan merupakan salah satu bentuk dari upaya tersebut. Tinjauan tentang kebijakan sosial dapat dimulai dengan membahas pengertiannya, yang mengacu pada kebijakan sosial yang dilaksanakan di Inggris mendefinisikannya sebagai kebijakan yang mengandung aktivitas-aktivitas yang dapat mempengaruhi kesejahteraan. Nah, kebijakan sosial terutama digunakan untuk mendistribusikan peranan negara dalam hubungan dengan kesejahteraan warganya. Sementara itu, Speaker mendefinisikan kebijakan sosial adalah studi tentang pelayanan sosial dan negara kesejahteraan. Selanjutnya juga dikatakan bahwa bidang studi kebijakan sosial ini telah tumbuh sepanjang waktu, semakin lama semakin luas. Walaupun demikian, pelayanan sosial yang sejak awal menjadi bidang kajian sampai dengan perkembangan terkini tetap menjadi bidang utama dan kebijakan sosial. Pelayanan sosial yang merupakan bidang utama dari kebijakan sosial tersebut meliputi jaminan sosial, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan sosial. Bidang garapan tersebut oleh speaker disebut sebagian Davis Fight dari bidang kebijakan sosial dan layanan sosial. Walaupun dalam pelaksanaannya juga dikenal bentuk pelayanan di bidang lain, seperti di bidang ketenagakerjaan atau pelayanan sosial di lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, menyebutkan bahwa bidang pelayanan sosial terutama difokuskan untuk memberikan bantuan kepada individu atau keluarga yang mengalami persoalan dalam melakukan penyelesaian terhadap perkembangan lingkungan sosialnya dan persoalan dalam menjalankan fungsi sosialnya. Bidang ini disebutkan sebagai pelayanan kesejahteraan sosial yang lebih fokus pada sasaran individu di keluarga dalam lingkungan yang lebih eksklusif. Pelayanan sosial juga diwujudkan dalam bentuk berbagai program terutama ISKOM, termasuk jaminan sosial, program pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan ketenagakerjaan. Nah, apabila kebijakan sosial sekedar dipahami sesuai pengertian berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka substansinya lebih terbatas pada aktivitas yang ditunjukkan kepada penyandang masalah sosial, pemberian pelayanan yang meliputi bidang-bidang device tersebut tidak menjangkau tingkat yang berkaitan dengan perubahan dan transformasi struktural. Nah, oleh sebab itu, kebijakan sosial dengan cakupan seperti itu tidak akan mampu menjangkau
penanganan masalah sosial yang sumber masalahnya berasal dari level sistem. Walaupun demikian, dalam perkembangan ke depan, bukannya tidak mungkin studi kebijakan sosial melakukan ekspansi bidang kajiannya sampai menjangkau perubahan pada level sistem dan struktur sosial masyarakat. Hal ini paling tidak didasarkan pada dua pertimbangan. Yang pertama, konsisten dengan pemahaman bahwa kebijakan sosial adalah respon terhadap masalah sosial. Oleh karena itu, sumber masalah sosial dapat berasal baik pada level individu maupun sistem. Maka, sebagai respon dalam bentuk upaya pemecahan masalah sosial yang komprehensif, kebijakan sosial harus mampu menjangkau kedua sumber tersebut. Kedua, dalam menyatakan bidang kajian kebijakan sosial ini, dari waktu ke waktu kecenderungannya juga mengalami perkembangan dan perluasan sebagaimana yang sudah dikemukan speaker yang sudah dikutip sebelumnya. Dengan melakukan perluasan ruang lingkupnya, kebijakan sosial juga dapat berisi upaya untuk mengelola bahkan melakukan perubahan terhadap struktur dan jaringan relasi sosial. Dengan demikian, pemikiran dan gagasan untuk memperluas cakupan studi kebijakan sosial menjadi sangat penting. Apabila kebijakan sosial ingin mendapatkan salah satu adalah bagian upaya pemecahan masalah sosial. Nah, upaya tersebut juga dapat memberikan jawaban atas kegelisahan berbagai pihak yang digunakan sebagai reference tulisan ini, bahwa upaya penanganan masalah sosial dengan sasaran hanya kepada para penyandang masalah ternyata tidak membawa dampak yang signifikan bagi berkurangnya tingkat relevansi penyandang masalah. Mengundang upaya untuk mencari format pemecahan masalah yang lebih komprehensif. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.